Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada teman yang lain agar mereka dapat mengikuti informasi-informasi terbaru. Dan melalui kesempatan ini, pertama-tama kami ingin menyapa Bapak Ibu para pensiunan PNS di seluruh Nusantara. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga ada kabar terbaru kami bagikan pada kesempatan ini, yang mana informasinya Bapak Ibu disampaikan pensiunan PNS sujud syukur. Jadwal pencairan gaji ke-13 sudah diumumkan. Sri Mulyani bakal transfer tanggal segini. Dan Bapak Ibu, itulah informasi yang kita dapatkan pada kesempatan ini, disampaikan bahwa jadwal pencairan gaji ke-13 nantinya sudah diumumkan. Mari kita lihat bersama kapan sebenarnya gaji ke-13 nanti akan dicairkan Bapak Ibu. Karena itu ikutin terus informasi ini hingga selesai. Presiden Prabowo Subianto dalam aturan terbarunya sudah menetapkan jadwal pencairan gaji ke-13 untuk pensiunan pegawai negeri sipil pensiunan PNS tahun 2025. Nah, demikian pertama informasinya disampaikan Bapak Ibu bahwa Presiden telah telah mengeluarkan aturan terbaru mengenai penetapan jadwal pencairan gaji ke-13 untuk para pensiunan. Nantinya gaji ke-13 ini akan ditransfer oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada para pensiunan PNS melalui PT Taspen. Nah, demikian juga hal ini ditransfer oleh Menteri Keuangan ya dalam hal ini, namun melalui PT Taspen selaku pengelola dana pensiunan tentunya. Sebagai informasi, gaji ke-13 ini merupakan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah kepada pensiunan PNS sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Nah, ini sudah hampir setiap tahunnya berturut-turut Bapak Ibu, para pensiunan PNS tetap mendapatkan gaji ke-13 dari pemerintah. Nah, tentu hal ini pemerintah memastikan para pensiunan ini tetap sejahtera ya. Selain untuk menjamin kesejahteraan, gaji ke-13 juga dibayarkan dengan tujuan mempertahankan tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan pensiunan serta pegawai lain yang menerima gaji ke-13. Nah, itu dia Bapak Ibu informasinya. Melalui penerimaan gaji ke-13 ini juga sekaligus mempertahankan tingkat daya beli ya, karena dengan adanya gaji ke-13 maka uang tersebut kemudian dibelanjakan oleh semua para pegawai penerima gaji ke-13 termasuk para pensiunan, yang kemudian tentu akan berdampak pada pergerakan ekonomi di tengah-tengah masyarakat karena uang tersebut kemudian bisa berputar ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, gaji ke-13 ini dibayarkan kepada pensiunan PNS ketika menjelang tahun ajaran baru. Nah, ini tidak akan lama lagi Bapak Ibu akan menerima gaji ke-13 ini, yang tentu nantinya pada saat itu juga ada 2 penerimaan Bapak Ibu pada bulan berkenaan, yaitu gaji bulanan yang biasa diterima. Untuk tahun 2025 ini, pensiunan PNS akan mengantongi gaji ke-13 pada bulan Juni 2025 mendatang. Akan tetapi dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 tak disebutkan tanggal pasti pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS. Nah, demikian informasi pastinya Bapak Ibu ya. Tidak dituangkan kapan pencairannya, tanggalnya. Namun tadi disampaikan gaji ke-13 para pensiunan ini akan dicairkan di bulan Juni. Intinya nanti di bulan Juni ada 2 kali Bapak Ibu menerima gaji ya. Namun jika merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, gaji ke-13 biasanya disalurkan pada tanggal 1 bersamaan dengan gaji pokok. Nah, itu kalau kita melihat ya pengalaman dari pencairan tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu ya. Disampaikan bahwa setiap awal bulan nanti bulan Juni selain menerima gaji pokok juga ditambah dengan gaji ke-13. Nah, artinya di bulan Juni Bapak Ibu menerima gaji sebanyak 2 kali. Perlu dicatat juga bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 ini, Presiden Prabowo menulis aturan lain soal jadwal pembayaran gaji ke-13.
Apabila gaji ke-13 tidak dibayarkan pada bulan Juni, maka pensiunan PNS akan menerima gaji ke-13 setelah bulan Juni 2025 mendatang. Nah, ini hanya alternatif Bapak Ibu jika seandainya misalnya PT Taspen entah sesuatu hal terkendala lalu tidak terbayarkan pada bulan Juni nantinya, itu tidak persoalan Bapak Ibu ya, tetap akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Namun harus menunggu dan semoga nanti Bapak Ibu tidak perlu menunggu, langsung dicairkan pada bulan Juni, di awal Juni 2025 ini. Meski demikian, nominal yang dibayarkan tetap didasarkan pada besaran penghasilan pensiunan PNS di bulan Mei 2025. Sebagai informasi tambahan, nominal penghasilan pensiunan PNS di bulan Mei mengacu pada aturan pensiunan bulanan, yakni mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. Nah, itulah informasinya Bapak Ibu. Nanti besaran yang Bapak Ibu terima sama dengan gaji yang Bapak Ibu terima di bulan Mei, berdasarkan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan atau tunjangan anak bila masih ada anak yang masih tertanggung dalam gaji Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024, gaji pokok pensiunan PNS golongan 1 sampai 4 ditetapkan sebagai berikut. Bapak Ibu, mari kita ikutin informasinya mengenai besaran gaji para pensiunan mulai dari golongan terendah 1A. Golongan 1A hingga 1D Bapak Ibu menerima mulai dari besaran Rp1.748.096 dan paling besarnya Rp2.256.688. Nah, itu mulai dari golongan 1A hingga 1D. Tentu ini bervariasi tergantung golongannya ya. Misalnya ada golongan 1B, 1C dan seterusnya. Sementara untuk golongan 2A hingga 2D menerima di kisaran mulai dari Rp1.748.096 hingga paling besarnya Bapak Ibu Rp3.208.800. Sementara untuk golongan 3 yang mulai 3A menerima mulai dari Rp1.748.096 dan paling besarnya hingga sampai Rp4.029.536. Untuk golongan terakhir, informasi besarannya Bapak Ibu mulai dari golongan 4A hingga golongan 4E akan menerima mulai dari minimalnya ya Rp1.748.096 hingga terbesarnya Rp4.957.008. Sedangkan tunjangan keluarga dibagi menjadi dua jenis, yakni tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak. Besaran tunjangan suami istri adalah sebanyak 10% dari gaji pokok dan 2% dari gaji pokok untuk tunjangan anak. Nah, itu informasi besaran Bapak Ibu. Selain gaji pokok nanti ditambah dengan tunjangan suami istri bagi yang punya suami istri, juga bagi yang masih punya tanggungan anak ya, itu persentasenya sebesar 2% dari gaji pokok dan ini merupakan komponen dari gaji ke-13 yang akan Bapak Ibu terima nantinya di bulan Juni. Sementara itu tunjangan pangan dibayarkan dalam bentuk uang tunai setara 10 kg beras per orang. Nah, ini dengan hitungannya Bapak Ibu atau nilainya sebesar Rp72.420. Pada PP nomor 11 tahun 2025 juga disebutkan komponen lain gaji ke-13 untuk pensiunan yakni tambahan penghasilan. Nah, itu kalau ada Bapak Ibu, jadi artinya yang pastinya dulu Bapak Ibu akan diberikan sebesar gaji di bulan Mei tadi. Demikian saja informasi yang dapat kami bagikan untuk Bapak Ibu sekalian dan sampai ketemu kembali. Salam.